Halo, saya Adi dari VA Channel. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita menghubungkan dari PC ke DLMS DFM Audio tipe C3 ini. Nah, dalam paket pembeliannya kita sudah diberikan satu DVD di mana di dalamnya ini sudah ada aplikasi atau program software yang untuk DFM Audio tipe C3-nya ini. Ini bentuknya seperti ini. Kita bisa masukkan ini ke CD drive. Jika tidak punya, ya harus menggunakan external CD drive. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstal. Untuk cara installnya ya tinggal install aja. Nah, di sini saya menggunakan Windows 11 untuk menjalankan si aplikasinya. Nah, untuk kalian yang menggunakan Windows 7 atau Windows 10, ini softwarenya bisa juga diinstal di Windows 7 atau Windows 10 dan juga Windows 11. Nah, di sini sebelum saya menghubungkan PC ke DLMS DFM Audio tipe C3 ini, sebelumnya pastikan kabel Ethernetnya ini sudah terhubung seperti ini. Nah, ini kabel Ethernet yang ada di belakang DFM tipe C3-nya ini dihubungkan ke Ethernet yang ada di PC atau di laptop kita. Nah, setelah ini sudah terhubung dan pastikan DFM tipe C3-nya ini sudah nyala, di bagian Windows-nya, di sini saya menggunakan Windows 11, mungkin agak sedikit berbeda tampilannya dibanding Windows 10 ya. Nah, di sini jika menggunakan Windows 11, di bagian kanan bawah ini ada untuk network dan internet setting. Klik aja di sini. Nah, jika di Windows 10 biasanya ketika diklik bagian Ethernetnya ini ada muncul advance setting adapter Ethernet, tapi di sini tidak ada di Windows 11. Jadi harus masuk ke bagian sini dan di bagian bawah ini ada Advanced Network Setting. Klik aja 2 kali. Kemudian di bagian bawahnya ini ada More Network Adapter Option. Nah, di sini pastikan di sini ada Ethernet. Nah, ini Ethernet yang sekarang terhubung ke DFM Audio tipe C3-nya ini. Di sini klik aja 2 kali atau klik kanan, kemudian Properties. Nah, di bagian Internet Protocol version 4 TCP ini, klik aja 2 kali, kemudian masukkan IP address. Nah, di sini karena di DFM ini IP address-nya 192.168.0. Di sini bisa misalkan di sini 15, di sini harus berbeda, bisa di bawahnya atau di atasnya. Misalkan di sini 192.168.0. Nah, jika di DLMS ini ujungnya ini 15, kita bisa bedakan di sini, misalkan saya tekan atau saya masukkan 12. Nah, ini harus berbeda antara IP yang di DFM dan IP yang di laptop atau PC kita. Setelah ini masuk, masukkan OK. Kemudian close aja ini semua. Close. Ini secara Ethernet, secara jaringan DFM tipe C3-nya ini sudah connect ke laptop atau PC kita. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah menginstal, di sini langsung aja saya masuk atau buka aplikasi dari DFM Audio namanya Net Control 2. Saya klik kanan. Nah, di sini langsung membuka. Nah, untuk scan atau untuk menghubungkan dari PC dengan DFM-nya ini di dalamnya ini sudah terhubung, tapi di sini harus scan dulu. Nah, di bagian interface-nya ini klik kanan kemudian scan. Nah, di bagian sini jika teman-teman lihat di bagian New Update Device, di sini jika ini sudah terdeteksi 1, berarti ini sudah dipastikan sudah terhubung di PC-nya. Oke, tinggal auto scan aja. Nah, jika ini oke, maka kita harus mengubah IP-nya yang di DFM-nya, tapi ini tidak perlu, saya cancel. Nah, di bagian ini, scan result-nya, ini hasilnya, ini ada terdeteksi 1 device. Jika sudah seperti ini sebenarnya ini untuk IP range-nya ini tidak perlu disetting, ini bebas aja. Yang penting di pengaturan di Ethernet-nya yang tadi di awal ini sudah benar. Oke, setelah ini udah terdeteksi seperti ini satu-satu, jika teman-teman menggunakan lebih dari DFM Audio tipe C3-nya ini, gunakan Switch Hub. Jadi dari PC atau laptop kita masuk ke Switch Hub, kemudian beberapa DLMS DFM ini bisa masukkan ke Switch Hub tersebut. Nanti di sini akan terdeteksi berapa unit device DFM tipe C3-nya. Yang penting pastikan bahwa
IP di bagian belakangnya yang tadi jika di sini 15, misalkan yang lainnya bisa 16, 17, 18 dan seterusnya. Dan yang pasti saya ingatkan lagi, di laptop ini harus berbeda IP-nya. Setelah itu saya add device. Oke, saya tidak update. Jika kita lihat di bagian menunya ini sangat banyak sekali. Di menu Net Control ini aplikasi remote untuk DFM tipe C3-nya. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat saja. Di bagian mainnya ini tampilan secara keseluruhan. Ini ada input, di sini ada untuk mute-nya, kemudian ini untuk level atau gain-nya, ini delay-nya, kemudian ini ada IR atau dynamic EQ, all pass filter dan lain sebagainya. Kemudian ini ada veer-nya. Veer-nya ini di bagian input. Nah, sedangkan di sini di bagian tengahnya ini adalah metric. Ini jika di posisi ini defaultnya 1, 2, 3, output 1 ini mendapatkan input 1, output 2 mendapatkan input 2, dan output 3 mendapatkan output 3, output 4 mendapatkan input 4, dan lain sebagainya atau dan seterusnya. Oke, jika mau mengubah misalkan output 1 ini mau mengubah menjadi input 2 yang dipilih, tinggal ubah seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini adalah tampilan secara keseluruhan ya. Ini ada IR, ini ada EQ, all pass filter di sini semua. Kemudian ada veer di bagian output di masing-masing output. Kemudian ada crossover-nya, kemudian ada gain-nya, dan ada limiter, ada delay-nya juga. Di sini ada fase setiap outputnya, ini ada fase masing-masing. Kemudian di sini ada mute-nya. Nah, di sebelah bawahnya ini ada analog dan juga ada IS. Nah, ini maksudnya adalah pilihan antara input 1, 2, 3, 4 ini mau menjadi input analog ataupun IS. Jika ditekan seperti ini IS, maka otomatis ada relay yang bekerja mengubah dari analog menjadi IS. Nah, di sini juga di bagian input 1, jika di-on-kan di sini ada mikrofon. Nah, mikrofon ini jika di-on-kan di sini, nah ini fungsinya biasanya digunakan untuk real time analyzer atau lain sebagainya. Oke. Kemudian di bagian atasnya ini ada preset yang bisa di-save hingga 24 preset. Nah, untuk nge-save-nya misalkan di sini di bagian 1 ini user, kemudian edit namanya, kemudian store di sini. Oke. Nah, di bagian ini kanannya ini adalah menu secara detailnya. Saya coba di bagian gain atau delay-nya. Nah, di bagian input dan output. Nah, di sini ada input dan output, ini levelnya, ini mute-nya, kemudian ini ada gain-nya, bisa diatur secara digital. Di sini bisa masukkan angkanya atau bisa menggeser fadernya di bagian ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada delay-nya, ini bisa satuannya bisa meter, feet, millisecond, dan juga fs. Nah, kemudian di bagian ini sama semua di setiap inputnya, input 1 sampai 4-nya ini sama ya. Kemudian di bagian outputnya juga sama. Di sini ada pembalik fase. Jika di bagian input ini tidak ada. Jika di bagian output ini ada pembalik fasenya. Ini ada fader, mute-nya, kemudian gain-nya, delay-nya. Nah, di sini bisa copy paste untuk settingan. Misalkan di settingan 1 ini saya mute seperti ini, saya copy, di sini bisa paste. Maka di sini akan ikut settingannya seperti ini. Oke. Nah, untuk settingan di bagian outputnya ini, gain dan juga delay-nya ini sama ya, di setiap outputnya ada masing-masing. Kemudian IIR, nah di IIR ini, di sini ada input 1, 2, 3, dan 4, dan kemudian ada output 1 sampai 8. Nah, di bagian inputnya ini ada 10 EQ atau 10 PEQ. Kemudian di bagian outputnya ini ada 10 sama. Nah, untuk jenisnya di bagian ini kalau kita klik di bagian off-nya ini, kalau off ini berarti tidak berfungsi ya, meskipun kita atur. Nah, di sini ada fungsi menjadi EQ, high pass filter, low pass filter, high shelving, low shelving, kemudian high shelving yang bisa diatur key-nya, juga low shelving-nya. Kemudian ada all pass filter 1 dan all pass filter 2. Ini menarik sekali jika ingin mengatur pasenya, ini bisa menggunakan all pass filternya. Sedangkan di inputnya ini bisa dilihat ini sama untuk jenis EQ-nya. Oke, kemudian di bagian dynamic EQ. Nah, di bagian dynamic EQ-nya ini hanya ada di bagian outputnya ya. Di sini ada filternya,
kemudian ada beberapa jenisnya, tapi di DFM tipe C3 ini untuk firmware yang ini ada beberapa fitur yang tidak berfungsi karena DFM tipe C3 ini adalah DLMS OM, mungkin harus butuh update firmware terbaru untuk semua tampilan atau semua fungsinya ini bisa kita gunakan. Kemudian di bagian VIR-nya, nah di sini ada input VIR dan juga ada output VIR. Ini cara loadnya tinggal load aja. Jika teman-teman sudah memiliki file VIR-nya, ini bisa di load ke sini. Nah, ini akan ditampilkan di bagian ini diagram. Cuman sayangnya di DFM tipe C3 di firmware yang ini hanya menampilkan di bagian input satu aja. Untuk grafiknya di sini hanya menampilkan di bagian input satu aja. Jadi yang lain belum bisa ditampilkan. Ini lagi-lagi karena masalah firmware aja yang perlu diupdate. Nah, untuk pilihan mode VIR-nya ini kita bisa pilih input ataupun outputnya. Nah, di sini kalian bisa tentukan jika mau VIR di bagian input, pilih input. Jika bagian outputnya bisa di bagian output untuk pemilihan jenis VIR modenya ini. Oke. Kemudian bagian crossover. Nah, crossover ini tampilan secara keseluruhan. Ini kita bisa copy paste di bagian crossovernya. Nah, saya akan lihat di bagian outputnya. Di bagian outputnya ini untuk jenis modenya di sini ada order 1 sampai dengan order 8 atau bisa mulai dari octave jika kita ini kita lebih terbiasa dengan low pass filter, high pass filternya ini dari minus 6 dB, minus 12, minus 18, minus 24 dan seterusnya sampai maksimal di 48 dB per oktav. Oke, kemudian untuk frekuensinya bisa diatur di sini ataupun bisa digeser di sini langsung. Nah, ini bisa di copy. Ini di bagian sebelah kirinya ini bisa ditentukan, misalkan ini menjadi high passnya di bagian channel yang 2 atau yang sebelah kanannya ini bisa dijadikan menjadi low pass atau bisa dibalik. Tapi kalau dibalik biasanya kerjanya ini jadi tidak benar. Oke, untuk output 1 sampai 8 ini cara penggunaannya sama. Kemudian di sini ada limiter. Nah, di bagian limiternya ini jika dilihat di sini ada dua jenis limiter. Di sini ada limiter RMS dan juga ada limiter peak. Nah, kalian bisa menggunakan keduanya, bisa yang RMS-nya di setup berapa, kemudian peak-nya di sini bisa di setup berapa. Di sini ada perhitungan threshold-nya yang di sini juga di-convert ke berapa watt dan juga berapa volt. Di sini ini ada semua. Kemudian di bagian preset. Nah, di preset yang tadi saya sudah singgung di bagian awal tadi, di sini ada 24 preset yang bisa di-save di sini. Kemudian di sini ada yang menarik. Di sini adanya sistem setting. Nah, di sistem setting ini jika dilihat di sini ada AES gain offset. Di sini bisa di setup gain dari AES inputnya ini mau 0 dB atau berapa. Ini bisa di setup di sini bisa minus dan maksimum di sini 0 dB karena di sini menggunakan satuan dBFS. Oke, nah ini signal time-nya atau yang dia berkedipnya ini berapa second. Di sini ada 3 second. Kemudian di sini yang menarik adalah amplifier. Nah, di sini adanya amplifier kalibrasi. Jika kalian mau mengatur, di sini ada FSI, kemudian di sini ada DSP input. Jadi di sini akan mempengaruhi berapa input maksimum yang bisa diterima di DFM tipe C3 ini. Di sini saya defaultnya aja di maksimum 15 dBu, kemudian headroomnya ini 0 dBu. Nah, di DSP outputnya juga sama 15 dBu, kemudian headroomnya 0. Nah, ini FSO ini bagian outputnya. Nah, kalkulatornya di sini. Nah, di sini lebih menarik lagi di sini jika teman-teman memiliki amplifier yang memiliki sensitivity seperti gain, misalkan kayak beberapa amplifier seperti yang biasa saya gunakan itu amplifier yang memiliki sensitivity seperti ini adalah amplifier dari Z-Sound, tipenya ada yang 4 channel MA1300 dan juga yang 2 channel ada 2400. Nah, di sini bisa dimasukkan berapa sensitivity-nya juga berapa maksimum volt-nya. Nah, nanti di sini ini bisa di kalkulator di sini. Nah, misalkan saya ubah nih seperti ini. Nah, ini headroom-nya akan berubah seperti ini. Oke. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua cara penggunaannya. Nah, di sini ada 1 sampai 4 dan juga 5 sampai 8. Ini di bagian outputnya ya.
output 1-4 dan di sini ada output 5-8. Nah, kemudian untuk di bagian atasnya ini fitur-fitur yang kalian bisa gunakan jika kalian gunakan ini menjadi seperti developer sebuah produk, karena di DFM tipe C3 Audio ini kita bisa menggunakan sebagai user atau sebagai manufaktur. Kalau kalian menggunakan DFM tipe C3 ini sebagai manufaktur, kalian harus meminta password khusus yang untuk kunci atau membuka password, jadi fiturnya lebih banyak terbuka untuk fitur-fitur yang ada di DLMS DFM tipe C3 ini. Oke, sekian pembahasan dari saya untuk DLMS DFM tipe C3 ini. Mudah-mudahan video pembahasan kali ini lengkap fitur-fitur yang ada di DLMS atau Loudspeaker Management System DFM Audio tipe C3 VIR 4.8 ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan untuk kalian semua yang sebelumnya belum mengerti tentang spesifikasi dan juga fitur-fitur yang ada di DLMS DFM tipe C3 ini. Oke, sekian dari saya Adi dari VA Channel. Sampai jumpa di lain kesempatan.